Shalom semuanya. Happy Sunday buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tetap semangat, kita mau memulai ibadah pada minggu kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami hari ini boleh datang lagi ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami ingin fokus Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami ingin membuka hati kami untuk kami bisa belajar mengenai firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan kita, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dalam kuasa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita.
silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang setia Tuhan. Yang selalu kami andalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau fokus ke menyembah Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Tuhan, kami ingin mengundang Tuhan Roh Kudus Tuhan untuk hadir di setiap hati kami Tuhan. Kau telah mencurahkan penolong untuk setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau undang Roh Kudus untuk pakai kehidupan kami, menguasai hidup kami Tuhan. Karena kami gak mampu Tuhan kalau kami harus berjalan sendiri Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin hidup kami Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita. Mari kita katakan Roh Kudus untuk datang ke kehidupan kita, memimpin setiap jalan kita. Karena seringkali kita berjalan dengan akal pikiran kita, apa yang kelihatan, apa yang kita rasa itu bisa untuk kita lakukan. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita gak sanggup kalau kita harus berjalan sendiri. Mari kita undang Roh Kudus pada pagi hari ini. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku,
bagaimana pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Kami rindu membuka hati untuk jamahan-Mu. Gereja telah belajar, ada masa gereja mengalami suam-suam buku. Ada masa gereja mengalami rasa dingin. Dan semua berjalan sebagai satu rutinitas upacara agamawi. Dan kami diingatkan bahwa memang gereja tidak bisa berdiri, bertumbuh, berkembang, berjuang, mengalami kemenangan tanpa Roh Kudus berdiam di dalam gerejamu. Itu sebabnya kami mengundang sekali lagi Roh Kudus untuk Engkau hadir, Engkau memenuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa kiranya kami tidak mengulangi kegagalan sejarah gereja. Ketika gereja berjalan dengan kekuatannya sendiri, ketika gereja berjalan dengan hikmatnya sendiri, maka gereja akan mengalami kemunduran, gereja akan mengalami stagnasi. Karena sesungguhnya Yesus telah meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus bagi gerejanya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa supaya kami sekali lagi Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran firman ini hidup bagi setiap kami. Sehingga kami sebagai anggota tubuh Kristus akan mengalami perkara-perkara yang Engkau janjikan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, urapi kami, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita. Shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk tim worship yang sudah menolong kita untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan melalui kata-kata pujian yang kita nyanyikan, saudara-saudara. Dan saya mengajak kita untuk masuk di dalam bulan Mei ini dengan satu tema Call to be Empowered, ya, dipanggil untuk diberdayakan. Mengapa saya mengambil tema ini setelah minggu yang lalu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang call to believe, untuk percaya. Dan tahukah saudara dan saya bahwa setiap kita, firman Tuhan, Yesus sudah nyatakan misalnya dengan perumpamaan talenta. Yesus juga menyatakan ketika dia sudah mengajar murid-muridnya sekian tahun, hampir 3 tahunan, lalu Yesus mengutus mereka. 72 murid diutus 22. Jadi Yesus mempersiapkan murid-murid itu pada akhirnya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Bahkan kemudian di dalam Yohanes pasal 12, Yesus mengatakan engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Jadi saudara, perjalanan menjadi murid Yesus itu tidak hanya berhenti di mana kita menjadi percaya, kita dibaptis, lalu kemudian kita bergereja, lalu kita mengaku sebagai orang Kristen dan melakukan upacara-upacara Kristiani, ya misalnya ulang tahun didoakan, tunangan didoakan, menikah diberkati di dalam pernikahan Kristen, lalu kemudian sampai punya anak, sampai kemudian meninggal dunia, itu semua upacara Kristen. Bukan hanya sampai di situ saja, saudara-saudara. Tetapi saudara dan saya ketahuilah bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid yang nantinya memuridkan. Menjadi murid yang memuridkan, bukan hanya menjadi murid lalu titik, tetapi menjadi murid yang memuridkan. Itu berarti satu kali saudara dan saya jadi guru, saudara. Jadi guru.
Dan untuk itulah saudara dan saya harus mengerti, memahami bagaimana hidup oleh iman. Sebab apa yang kita ajarkan bukan hanya sekedar pelajaran, pengetahuan, knowledge, tapi juga pengalaman-pengalaman bagaimana kita mengiring Yesus, pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman yang membuat saudara dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita jalani bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara schedule manusia, tetapi saudara dan saya sedang melakukan kehendak Allah. Di mana di dalamnya kadang-kadang Tuhan melakukan intervensi campur tangan. Sehingga saudara dan saya somehow akan menyadari bahwa ada perkara-perkara ilahi. Ada perkara-perkara yang itu bukan dari manusia saja. Saudara-saudara, nah, itu sebabnya saya mengajak kita untuk melihat bahwa saudara dan saya juga dipanggil untuk diberdayakan. Dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, sambutlah sahabatmu. Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang sahabat dulu. Ya. Siapa di sini yang punya sahabat? Angkat tangan. Ya. Sahabat kecil ya, tolong next slide. Nah ini. Ingatkah engkau sahabat masa kecilmu? Saya ini kalau tinggal di Surabaya, saya menemukan sesuatu yang menarik sekali bahwa banyak orang Surabaya ini ternyata temenan sejak TK, gitu ya saudara-saudara. Temenan sejak TK, SD, mungkin SMP pindah sekolah, beda sekolah, nanti mungkin ketemu lagi SMA. Sehingga di Surabaya ini kota besar nomor 2 di Indonesia, tetapi karakteristiknya itu seperti kota kecil di mana masing-masing orang ini saling kenal. Kenapa? Saya temukan ya karena dulu sekolahnya ya itu aja. Ya biasanya begitu ya saudara-saudara. Sekolah Petra, Saint Louis. Nah sekarang ada tambahan Gloria, Citahati, apalagi macam-macam ya. Tetapi kurang lebih makin ya uplek-uplek begitu aja ya saudara-saudara. Sehingga kalau di Surabaya terdengar kabar sesuatu, maka itu dengan cepat tersebar kemana-mana, khusus untuk orang Surabaya. Kalau kabar baik, nama baik, saudara juga akan dengan cepat tersebar. Oh ini Ciamik, dia bagus. Tapi kalau kabar yang buruk dengan cepat juga tersebar, saudara-saudara. Nah, ingatkah engkau sahabat masa kecilmu? Apa yang saudara bayangkan dengan sahabat masa kecil, saudara-saudara? Kalau Surabaya kemungkinan sahabat kecil masa kecil saudara masih sahabat masih ya oke ya. Kalau saya karena saya pindah-pindah sama sahabat masa kecil saya sudah nggak tahu mereka kemana ya. Jadi saya pindah dari satu kota ke kota yang lain, jadi hanya saya punya memori saja. Tetapi sahabat, saya ingat saya punya teman-teman dulu waktu SD, saya pindah di sebuah desa, dan karena pindah di sebuah desa, saya dari sebuah kota di Jember pindah ke Jawa Tengah di lereng sebuah gunung namanya Gunung Semeru, Gunung Merbabu. Di Jawa Tengah nggak ada Semeru ya saudara, Gunung Merbabu. Dan saudara-saudara, saya punya sahabat-sahabat kecil yang menerima saya. Ini bocah kota, nggak pernah pergi ke sawah saudara-saudara. Dan saya ingat teman-teman saya yang awal-awal ngajak saya ke sawah. Dan ketika mereka mengajak saya ke sawah, karena saya tidak pernah berjalan di pematang sawah itu saudara-saudara, saya ingat saya jatuh masuk ke dalam lumpur di sawah, malunya minta ampun. Kebetulan waktu itu yang ngajak-ngajak temen cewek-cewek ini ya saudara-saudara, masih kecil ya, masih TK begitu ya. Jadi saya malu sekali. Tetapi saudara-saudara, itu kenangan manis. Saya tinggal di desa sampai kelas pindah ke kota Semarang sampai kelas 3 SD. Jadi sebuah kenangan yang manis. Tapi masa kecil, sahabat masa kecil yang membuat kita merasa diterima. Apalagi zaman saya waktu itu di desa itu yang punya TV itu hanya di kampung itu hanya 3 orang saja. Jadi kami biasanya kalau minggu kumpul bareng di sebuah rumah namanya rumah guru, itu nonton bareng dengan anak-anak kecil, nonton TV, Unyil, waktu zaman tahu. Tetapi kenangan yang indah. Nah sekarang saya mau tanya, next, bagaimana dengan persahabatan saudara dengan sahabatmu sekarang?
Apa yang saudara-saudara rasakan dengan sahabat yang sekarang? Kalau dulu mungkin lebih banyak main-main, anak kecil ya, nakal bareng, ya, sombong bareng. Sombong kan biasanya ketemu orang sombong kan begitu ya, saudara. Pamer gitu kan. Biasanya ketemu ya, cocoknya sama itu. Kalau yang kemudian agak terlalu alim, pasti saudara-saudara nggak cocok sama dia. Yang alim juga akan kumpul sama yang nerd gitu ya, katanya gitu ya. Yang kutu buku, yang kumpul sendiri. Nah puji Tuhan kalau andai kata padahalnya sekarang ternyata di dua kubu atau dua orang jenis yang berbeda ini ketemu di SAF dan saudara menjadi sahabat, itu keren saudara ya. Yang dulunya kalau ketemu sombong begitu ya saudara, wow, karena merasa punya macam-macam begitu, tetapi begitu saudara percaya Yesus, ketemu dengan pengalaman-pengalaman baru, saudara bertobat, lalu saudara menjadi sahabatan sekarang di gereja. Wow, itu keren sekali saudara. Dan saudara-saudara, persahabatan itu kita harus akui bahwa kita memerlukan persahabatan. Saya perlu sahabat. Dan memang menurut penelitian, makin kita bertambah usia, sahabat kita itu makin kecil saudara. Makin sedikit. Karena memang mereka akan terpisah, mereka sudah punya kehidupan sendiri-sendiri, keluarga sendiri-sendiri, saudara. Sehingga kalau ada seorang filsuf, itu dia filsuf ini menganut tentang filosofi pesimis. Dia selalu berpikir tentang pesimis. Dia bahkan mengatakan orang itu kalau bunuh diri nggak apa-apa, karena daripada hidup di dunia menderita. Jadi pikirannya pesimis, saudara. Karena pesimis dia mengatakan bahwa manusia pada akhirnya ujung-ujungnya masa tua akan mengalami kesepian. Mengapa? Karena makin kecil sahabatnya, makin kecil, kemudian anak-anak yang dulunya dekat, anak-anak yang dulunya dibesarkan, lama-lama anak-anak punya hidup sendiri, keluarga sendiri, sibuk sendiri, healing sendiri, rekreasi sendiri, makan sendiri. Kenapa? Karena makanan yang dimakan anak-anak sudah tidak bisa dimakan lagi sama orang tuanya. Kolesterol banyak, asam urat dan lain sebagainya. Sehingga lama-lama orang tua kalau tidak itu bisa sendiri. Sebuah kenyataan kehidupan. Dan saudara, itu sebabnya pada orang tua yang mempersiapkan diri masa tuanya supaya nggak sendirian. Saudara, dia persiapkan supaya pada akhirnya tidak sendirian. Tetapi itu fenomena. Banyak orang tua yang begitu berjasa, tapi di masa tuanya dia tinggal sendiri. Menyakitkan. Dan itu sebabnya, saudara, saya mau bicara tentang sahabat. Ini sebuah kutipan. A real friend is one who walks beside you when the path gets tough. Teman sejati adalah ia yang berjalan di sampingmu ketika jalan yang kau lalui terasa sulit. Jalan yang kau lalui terasa sulit. Kalau saya sampaikan tadi, makin tua makin terasa sulit. Dan kadang-kadang sahabat juga makin berkurang. Tetapi saudara, apapun itu, saudara dan saya perlu sahabat. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran yang menurut saya ini sangat luar biasa. Yesus menggunakan kata sahabat untuk muridnya. Next. Satu kali ya, seolah Yesus selfie ya saudara-saudara dengan para muridnya. Yesus telah membuktikan diri sebagai sahabat sejati. Next, ini ayat yang luar biasa dari Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Kenapa? Karena saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes, maka di dalam Injil Yohanes pasal 12, Yesus mulai menyampaikan ancang-ancang untuk dia meninggalkan para muridnya. Lalu pasal 13 Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bareng. Makan terakhir, jamuan malam terakhir
Di situ pasal 13 Yesus mencuci para muridnya. Dan bukan hanya murid, tetapi kemudian di dalam Yohanes 15 Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar. Lalu Yesus mengatakan ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus pada waktu pertama-tama memanggil muridnya, ikutlah aku. Yesus menganggap mereka muridnya. Tetapi kemudian Yesus masuk lebih dalam di dalam kehidupan para murid. Bukan hanya mengajari mereka, bahkan Yesus memberikan semua ilmunya untuk para murid agar mereka melanjutkan misinya. Dan bukan hanya itu saja, kemudian Yesus memberikan nyawanya. Dan ini disampaikan dengan mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai hari ini sahabat saya belum sampai memberikan nyawa untuk saya. Belum ada. Belum ada. Ada orang-orang yang kalau senang mau kumpul kita, tapi kalau mulai susah, mulai kita punya masalah, mungkin 1-2 kali masih mau mendengar kita, masih memberi nasihat. Tetapi lama-lama mereka juga lelah. Lama-lama mereka mundur teratur. Mungkin tetap bisa menjadi teman, tetapi kualitas persahabatan mulai turun. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia adalah seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu kalimat berikutnya mengatakan begini, kamu adalah sahabatmu. Kata kamu ini jamak, kalian adalah sahabatku. Jikalau, nah ini kata jikalau itu berarti syarat. Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena, ya, kalau tadi kata pertama adalah jikalau, kata kedua adalah kata karena. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara-saudara, menurut saudara-saudara, ayat ini berbicara Yesus seolah-olah sudah benar-benar menganggap murid-muridnya sahabat atau belum, saudara-saudara? Kan dia mengatakan jikalau. Jikalau itu sudah atau belum? Ya. Bisa belum. Karena itu syarat, ya. Aku mau jadi istrimu jikalau maharnya, gitu ya saudara. Jikalau koko melakukan ini dan itu, aku mau. Jikalau. Nah kalau itu dipenuhi maka terjadi. Kalau tidak dipenuhi itu terjadi. Nah seolah-olah ini menarik sekali saudara-saudara. Ini gimana sih? Yesus mengatakan bahwa kalau seseorang memberikan nyawanya kepada orang lain, orang itu dia sebut sahabat. Yesus sudah memberikan nyawa kepada kita atau belum? Saya tanya dulu. Sudah. Berarti dari sisi Yesus, saudara dan saya sudah diperlakukan sebagai sahabat dari sisi Yesus. Karena Yesus menyerahkan nyawa buat kita. Tapi dari sisi kita itu ada kata jikalau. Kita akan menjadi sahabat Yesus kalau kita melakukan firman. Berarti ada syarat. Saudara dan saya mengikut Yesus, percaya Yesus. Tapi kalau tidak melakukan firman, maka kita tidak menikmati hubungan persahabatan dengan Tuhan ini. Sehingga kita bisa jadi menjadi orang Kristen yang merasa lonely, kesepian, merasa berat menjadi anak Tuhan. Aduh, aku kok lebih enak dulu ya waktu aku belum jadi orang Kristen. Bebas aku. Sekarang melakukan ini sedikit, aduh, pergi ke sana nanti ketahuan. Ini seperti saudara-saudara makin sulit begitu ya. Sehingga kita rasanya kok jadi orang Kristen kok malah gak bahagia ya. Jadi orang Kristen kok malah susah. Jadi orang Kristen kok malah berat. Saudara-saudara,
Sebenarnya kuncinya di sini. Apakah saudara sudah menjadi sahabat dari Yesus? Karena berikutnya Yesus mengatakan begini, aku menyebut kamu sahabat. Yesus itu tidak pernah mengganti statementnya. Dia statementnya itu selalu kalimat pernyataan, bukan pertanyaan, bukan mengatakan begini, maukah engkau jadi sahabatku? No, Yesus selalu mengatakan, kamu adalah sahabatku. Buktinya apa? Aku serahkan nyawa kepadamu. Kamu adalah sahabatku. Kenapa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan mempercayakan rencananya kepada para sahabatnya. Sesuatu yang secret, sesuatu yang rahasia yang saya dengar dari Bapa itu telah dinyatakan kepada para muridnya. Jadi saudara-saudara, saya melihat bahwa persahabatan itu, kalau saya sebut di dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah already but not yet. Apa itu artinya? Sudah, tapi belum. Sudah, karena Yesus sudah mengatakan engkau adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku, tetapi ada belumnya. Belumnya itu bagaimana? Nah, saudara, next. Keputusan mengikut Yesus adalah ketetapan hati untuk hidup dalam ketegangan antara menjadi warga kerajaan surga dan warga kerajaan dunia. Kalau saudara dan saya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. No turning back, no turning back. Itu waktu awal dibaptis. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, banyak hal yang kita hadapi, godaan-godaan kita hadapi. Mungkin bukan no turning back, ya. Already turning back, bisa jadi. Berapa banyak saudara kenal orang-orang yang dulu menjadi Kristen, tapi lama-lama mundur teratur. Kehilangan gairah, kehilangan semangat. Kenapa? Karena ini, saudara-saudara, tahukah kita bahwa kalau kita mengikut Yesus, kita akan hidup di antara tension, ketegangan ini. Ketegangan antara menjadi warga kerajaan surga dan warga kerajaan dunia. Inilah yang membawa kita mengalami kesulitan. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, kalau boleh saya ingin mati, karena kalau saya mati saya bersama dengan Kristus. Tetapi ternyata saya hidup. Paulus mengatakan di dalam surat Filipi, kalau saya hidup maka saya memberi buah. Wow. Berarti Paulus ini hidup dalam ketegangan antara masa depan hidup bersama Yesus, ada di dalam kerajaan surga yang mulia, dan ternyata masih hidup di dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara mengalami ketegangan ini di dalam pekerjaan saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara ada di dalam tarik-menarik ini, saudara-saudara. Next. Yang pertama, ketegangan antara dua jalan, yaitu jalan sempit dan jalan lebar. Ya, jalan sempit dan jalan lebar. Matius 7 ayat 13 dan 14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waduh, kalau saya baca ini kok Yesus pesimis ya ngomongnya ya, kok banyak orang yang akan milih pintu yang lebar. Karena enak, saudara ya, pintu yang lebar. Saya ini hampir tiap minggu mondar-mandir Malang Surabaya. Dan dulu saya coba kadang nggak lewat tol ya, karena kalau lewat tol lumayan juga PP ya, bisa sekitar 100 PP 120 atau 130 ya kalau dari satelit sini ya, dari tol satelit. Jadi sudah lumayan, saya hitung-hitung, wow,
Lumayan, belum bensinnya, belum tenaganya. Kadang-kadang saya siasati dengan parkir mobil di Bungurasi, lalu saya naik bus karena memang ada tugas di sana. Tetapi kadang-kadang saudara, kalau musim hujan saya khawatir tiba-tiba beledek bunyi, petir bunyi, lalu mobil alarmnya menyala. Saya nggak ada di situ karena pernah di rumah Alam Hijau terjadi seperti itu. Begitu dahsyat petirnya sampai alarm mobil bunyi sendiri. Nah, kalau nggak ada pemiliknya repot, saudara-saudara, dan macam-macam. Tetapi saudara-saudara, saya menemukan setelah sekian waktu mondar-mandir Malang Surabaya, lama-lama ternyata memang lewat jalan biasa. Sebenarnya jaraknya, kalau saudara perhitungkan jaraknya, kilometernya, Malang Surabaya lewat tol dan lewat jalan biasa hampir sama. Bahkan sekarang kalau saudara jalan tol, jalan yang bukan tol, apalagi malam hari, itu waktunya hampir sama. Bedanya nggak banyak-banyak, nggak sampai setengah jam. Paling 15 menit dari tempat dari Malang ke Surabaya, saudara-saudara. Kenapa? Dan lebih hemat kalau saya lihat speed menghematnya itu ya. Biasanya saya tuh bisa kalau nggak lewat tol itu bisa 1 liter 14,3, ya 14 kilo, 3. Kalau tol, karena kalau nggak lewat tol itu saudara-saudara, kalau dari Malang saudara akan gelundung aja, jarang jalannya ada naik. Begitu saudara lewat tol itu ada yang naik, saudara. Sehingga lain penghematannya. Tetapi saudara-saudara, walaupun ada seperti itu, murid saya mengatakan, mahasiswa saya mengatakan, Pak, kenapa Pak aku selalu lewat tol? Karena ada dosen yang lain nggak mau lewat tol. Kenapa saya tanya? Selain lebih hemat Pak, banyak cepet tipis. Waduh, saya juga nggak pernah mikir banyak cepet tipis. Tetapi saudara, saya lebih suka lewat tol karena apa? Karena lebih enak, nyalip-nyalip juga enak, nggak ada sepeda motor. Saudara, kalau saudara lewat jalan biasa, itu harus ekstra hati-hati. Tapi kalau di tol ini langsung bisa bisa kecepatan yang konstan aja, langsung dipijet, lalu kemudian jalan 100 km per jam. That's all. Tapi kalau di jalan biasa saudara tidak bisa melakukan itu. Pencet saudara, kenapa? Kadang harus ngerem, kadang begini. Tetapi itulah yang terjadi. Secara manusiawi kita lebih suka tol, walaupun harganya relatif kita nambah. Tetapi kenapa? Karena jalan sempit itu sesak, saudara-saudara. Jalan sempit itu sesak. Yesus mengatakan bahwa jalan menuju kehidupan, jalan menuju surga itu sesak, saudara-saudara. Ngapain saudara pilih jalan yang sesak? Pilih aja jalan tol yuk. Saudara-saudara, ada ketegangan. Ketegangan yang kedua. Ketegangan antara menjadi warga kerajaan surga tapi masih hidup di dunia. Nah ini saudara-saudara, kita karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, itu ketegangan yang lain. Kalau tadi jalan sempit dan jalan lebar bicara tentang cara kita hidup. Tetapi berikutnya, saudara-saudara, kita hidup, kita menjadi warga kerajaan surga tetapi masih hidup di dunia. Semua kebutuhan kita secara jasmani masih dibutuhkan, cari di dunia. Sehingga disitulah kita mengalami ketegangan. Pendeta, hamba Tuhan. Apa enggak perlu uang? Masih perlu uang. Ada yang kemudian mengutip ayat. Satu kali saya mendengar sebuah siaran radio karena mengundang orang untuk datang ke sebuah seminar yang dilakukan seorang motivator. Ada orang yang mengatakan akar dari segala kejahatan adalah titik-titik, begitu ya. Apa jawabannya saudara-saudara? Apa jawabannya? Dia ngomong adalah apa? Uang. Salah, dia salah ngutip, saudara-saudara. Bukan uang. Akar ke segala kejahatan itu bukan uang. Ayat itu mengatakan apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uang.
Tapi cinta akan uang. Dan cinta akan uang itulah akar dari segala kejahatan. Jadi uangnya ini netral. Uang itu kan netral, saudara-saudara ya. Tergantung di tangan siapa. Dan saudara-saudara, ketegangan antara menjadi warga kerajaan surga tapi hidup di dunia. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di mana kita seringkali bergumul karena kita merindukan surga. Tetapi ternyata kita masih hidup di dunia. Kita merindukan perkara-perkara yang membuat kita itu merasa, aduh kenapa ya, masih ada perang Israel. Iran menyerang Israel menyebabkan dolar naik. Saya ingat pada waktu saya menikah tahun 98, saudara-saudara. Untung saya sudah beli cincin dengan Ibu Lili ya. Saya beli cincin, tiba-tiba waktu 98 terjadi krismon. Di mana dolar waktu itu saya ingat $1 menjadi sekitar 15.000. Wow. Untung tempat-tempat di mana kami akan menikah itu sudah deal, sudah DP sehingga tidak berubah harganya. Tapi waktu itu saya melihat harga emas itu langsung melambung tinggi. Saudara-saudara, itulah dunia. Segala sesuatu membuat saudara dan saya karena perubahan bisa menjadi khawatir. Menjadi berkecil hati. Next. Dalam ketegangan ini, tarik-menarik ini saudara-saudara membuat kita bisa stres. Siapa di sini saudara sebagai orang Kristen tidak pernah stres? Karena menjadi orang Kristen. Stres ya saudara-saudara ya. Stres loh. Itu sebabnya kita menjadi lelah. Kalau terus-menerus dalam kondisi tegang, ya, kondisi tegang di pekerjaan tegang, pernikahan tegang, di gereja juga tegang. Lama-lama apa saudara-saudara? Capek, lelah. Kita merasa lelah. Dan kalau sudah lelah apa saudara-saudara? Frustasi. Frustasi itu karena apa yang kita inginkan tidak terjadi. Dan akhirnya apa? Kita mau menyerah, ingin menyerah. Udah, yes. Ya kita ke gereja seperlunya aja deh. Jangan terlalu rohani lah, pokoknya seperlunya. Lalu kita mulai ikut filosofi, semua yang berlebihan itu kurang baik. Semua yang berlebihan, makan berlebihan jadi kurang baik, betul ya. Lalu apa? Kalau begitu rohani berlebihan itu kurang baik. Ya. Nanti jadi aneh. Sebenarnya kalau rohani yang benar itu tidak aneh, saudara. Yang tidak benar itu fanatik. Nah itu saudara. Tetapi rohani yang benar, saudara, Yesus apa enggak rohani? Yesus rohani. Ada masanya dia marah di bait Allah. Ada masanya karena dia rohani. Orang kusta yang dijauhi oleh orang-orang justru dia dekati. Itu yang benar-benar rohani saudara. Dan karena ingin menyerah tapi tidak bisa menyerah, maka bisa menjadi apa saudara-saudara? Masa bodoh. Kalau saudara-saudara hubungan suami istri sudah pada titik masa bodoh, wah ini berat saudara-saudara. Kenapa? Karena lawan dari cinta itu bukan kebencian. Karena kalau saudara benci, saudara masih mikirin yang saudara benci. Kalau ketemu dia masih ada rasa, walaupun rasa benci, saudara. Tapi kalau sudah masa bodoh, apapun terserah. Kamu bikin apa di depan mata saya, terserah. Lawan dari cinta adalah masa bodoh. Ketika saudara dan saya, aduh saya rasanya, udahlah, opo jari, bahasa. Apa saja terserah. Tapi terserahnya ini bukan terserah berserah. Saudara beda ya. Terserah berserah itu ada ekspektasi, ada hope, ada pengharapan.
Saya berserah kepada Yesus, kepada Tuhan yang berkuasa. Saya berserah apapun yang Tuhan kerjakan, saya berserah. Itu punya pengharapan. Tetapi masa bodoh itu berbeda dengan penyerahan, saudara-saudara. Karena penyerahan itu berbicara tentang tetap mengasihi, tetap bergantung, tetap mengandalkan. Tapi masa bodoh itu sudah terserah, tutup mata. Saya nggak mau kecewa, saya nggak mau marah, saya nggak mau benci. Kenapa? Itu sebabnya saya terserah. Kenapa? Karena kalau berharap itu bukan masa bodoh, saudara-saudara. Dan disinilah, saudara-saudara, ketegangan itu terjadi. Itu sebabnya saudara dan saya perlu sahabat. Yesus tahu ini. Saudara dan saya tidak bisa jalan sendirian. Bayangkan kalau Yesus masih ada di muka bumi ini dan dia mungkin bermultiplikasi, melipat gandakan dirinya, satu di SAF, satu di gereja lain. Saudara-saudara, gereja ini, saudara-saudara, wow, luar biasa. Tetapi faktanya Yesus, nanti tanggal 9 kita akan memperingati Yesus naik ke surga. Yesus tahu kondisi ini, saudara-saudara. Next slide. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan untuk menjadi sahabat dalam perjalanan iman, sehingga ketegangan menjadi kemenangan. Amin. Ketegangan menjadi kemenangan. Slide berikutnya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 3 tahun, 10 tahun, selama-lamanya. Dan roh penolong itu kemudian disebut sebagai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Slide berikutnya. Saya menemukan ada beberapa kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sahabat itu adalah seorang penolong. Roh Kudus diberikan sebagai penolong, saudara-saudara. Penolong. Kata penolong ini sederhana. Karena kenapa? Karena apa yang ditolong itu macam-macam, saudara-saudara. Waktu saya kena air panas, saudara-saudara, dan itu pengalaman saya. Kalau dulu Ibu Lili 2 kali melahirkan, saya membantu dia di rumah sakit, ya. Tidak bisa apa-apa, saya bantu. Tapi saya belum pernah mengalami di mana saya merasa ada pada posisi yang lemah. Waktu saya terkena air panas, lalu saya pergi ke rumah sakit, saya saya pernah disuapi Ibu Lili, tapi dalam keadaan baik-baik saja, ya saudara. Lagi kerja gitu Ibu Lili, ayo makan disuapi, ya oke lah, ya itu menyenangkan ya saudara. Tapi di rumah sakit, saudara-saudara, saya dalam kondisi lemah, lalu Ibu Lili suapin saya makan gitu, saya seperti, aduh saya biasanya laki-laki ini kok jadi begini ya, dalam posisi lemah begitu. Saya coba menguatkan diri, saya bilang kamu pulang aja. Tapi Ibu Lili pergi ke seberang, ada Superindo di situ, lalu kemudian belanja beberapa hal untuk sebelum dia pulang. Dan selama saya hampir sekitar 10 hari itu saya dirawat oleh Ibu Lili, saya merasa dia adalah penolong yang baik, ya. Ada baiknya saudara-saudara, kita ini kena sesuatu dan pasangan kita bantu kita. Cinta yang baru bertunas kembali, ya saudara. Saya lihat Ibu Lili, aduh umur 50 kita ini anak-anak sudah besar ya. Kadang-kadang umur 50 kita sudah rasa, udahlah lepas semua. Tapi saudara, saudara, seorang penolong, saya betul-betul merasakan seorang penolong itu seperti apa. Mengatur semua dokter, waktu pergi konsultasi ke klinik, Ibu Lili yang atur semua, dan urusan macam-macam, asuransi dan lain sebagainya, beliau yang urus. Saya merasa benar-benar wow, kalau nggak ada dia. Bahkan waktu ibadah di SAF, saya nggak bisa ke SAF, saya harus tetap ada di Malang. Lalu dia pulang dengan bus dan macam-macam. Saya bilang wow, luar biasa, saya beruntung sekali ya, puji Tuhan ya. Dan saudara-saudara, itulah penolong.
Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya apapun situasi kondisi yang saudara hadapi di dalam ketegangan sementara Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi. Roh Kudus penolong bagi saudara-saudara. Yang kedua, dia adalah roh kebenaran. Kadang-kadang kita memilih-milih ini benar salah, ini kalau ini sebenarnya salah, tapi aku nggak sanggup. Roh kebenaran bukan hanya memberitahu saudara dan saya tentang benar salah, tetapi namanya roh kebenaran itu memampukan saudara untuk mengambil keputusan-keputusan yang berani, karena dia tahu bahwa kebenaran ini bukan hanya soal kebenaran saja, tetapi kebenaran ini juga tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus yang Yesus janjikan. Roh Kudus tahu mungkin di depan kita kalau kita pilih ada resiko, tetapi kalau Roh Kudus tuntun saudara-saudara, maka Roh Kudus tahu bahwa itu bisa jadi ada resiko, tetapi di balik resiko itu ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Itu Roh Kudus. Tetapi ini dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Pertanyaannya, karena yang berikutnya, kamu mengenal dia. Saudara, ini dunia atau kita ini murid Tuhan? Karena kalau kita tidak mengenal dia, maka tidak bisa mengalami pertolongan menjadi sahabat. Dunia tidak mengenal. Di dalam ketegangan ini, kadang-kadang kita bisa terpeleset dan kita berada di pihak dunia, sehingga kita menjalani kekristenan kita itu dengan kekuatan kita sendiri, seperti orang dunia yang melakukan kebenaran dengan kekuatannya sendiri. Tuhan Yesus tahu itu sebabnya mengajak saudara dan saya, jangan di dunia, jangan menjadi orang dunia, jadilah murid Yesus. Karena murid Yesus mengenal dia. Mengenal dia. Dan dia akan menyertai dan diam di dalam kamu. Berarti persoalannya adalah pengenalan. Terakhir. Masalahnya banyak orang Kristen tidak mengenal Roh Kudus, sehingga seolah mereka berjalan sendirian di dalam ketegangan antara menjadi warga kerajaan surga dan dunia. Itu persoalannya. Saya merasa terkonflik karena memang gereja kita dulu karena nyewa sehingga kita tidak bisa mengambil waktu secara khusus, misalnya dalam 10 hari kita berdoa. Dan memang saya kemudian berdoa, ambil waktu, doa puasa, saya merenungkan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Mungkin kita ada sedikit dana, tapi bukan itu. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Yang berikutnya, untuk mengenal, saudara harus terbuka, menyambut dan menantikan dalam pengharapan. Saudara tahukah? Kalau saudara datang dan gak terlalu diharapkan, saudara tahu ya perasaan itu ya saudara-saudara. Saudara datang bertamu, tapi saudara seperti tidak terlalu diharapkan gitu ya. Aduh, kayaknya rasanya ingin cepat pulang aja gitu ya saudara. Karena saudara tidak diharapkan gitu ya. Baru duduk, kok kapan pulang kok? Aduh, ngusir. Saudara, tetapi kalau saudara diharapkan, saudara begitu muncul dari pintu aja langsung, sini. Saya baru tadi jam-jam menjelang jam 10, kemarin tuh saya mau telepon ada sahabat saya, dia tinggal di Alam Sutra di Tangerang, saudara-saudara. Saya kemarin kepikiran dia. Saya kenal dia sebelum nikah, sudah punya 3 anak sekarang. Lalu saya ingin telepon dia karena dulu dia yang suka memperhatikan anak saya yang pertama, Excel, waktu kuliah di Tangerang. Saya ingin telepon dia, ya, nggak tahu kenapa ada dorongan itu. Saya bilang, saya mau telepon dia. Belum sempat kesampaian, tiba-tiba pagi ini jam 9 sekian dia WA saya. Saya nggak perhatikan WA-nya, tapi begitu. Karena ini jarang sekali, kalau dia kontak saya itu mungkin setahun bisa nggak sampai
hitungan jari ini. Tapi kalau kami ini punya kedekatan, kalau saya ketemu dia pasti dia ajak makan, ajak jalan. Dia bahkan mengatakan, Pak Agus, kami ada villa di Puncak, Pak Agus kalau mau Pak Agus bersama dengan keluarga silahkan ke villa kami. Puncak, saya bilang, aduh men ya saudara-saudara. Kalau Batu boleh. Kami juga ada di Bali Pak Agus, kalau mau kami ada villa di Bali. Bali, aduh men ya saudara-saudara. Bawa Excel Kevin ke Bali, aduh jauh. Dia bilang thank you. Di Pak Agus ada ini, ada itu. Terima kasih ya buat mereka ya. Saya bilang kami sering ke sini. Oke, tetapi kami punya hubungannya. Nah dia jam 9 sekian kontak saya. Pak Agus, saya di mana gereja SAF? Saya baca atasnya aja, saya langsung bagi Sherlock gitu ya, seret gitu. Hei, ayo kamu datang, gini. Langsung saya keluar tadi saya telepon. Kamu sedang ada di mana ini? Kamu sedang ada di mana? Datang aja. Lalu saya baca lagi WA-nya. Oh ternyata dia di Shanghai, saudara-saudara. Lagi tanya SAF Shanghai. Malu saya sudah Sherlock ya, Sherlock. Lalu saya Sherlock yang WA itu kan current location gitu ya. Saya kasih 1 jam gitu ya. Saya sudah excited. Kenapa? Karena saya mikirin dia kemarin mau telepon. Bayangkan pagi ini dia kontak saya, saudara-saudara, kayak wih dejavu sekali gini saudara. Tapi dia, Pak Agus, maksud saya lagi di Shanghai. Saya tanya, saya ingat Pak Agus kan melayani di SAF, saya sedang di Shanghai, di mana lokasinya? Oh iya ya, sambil saya bilang, oh iya tak pikir kamu di sini. Saya bilang, ayo datang oh ya, pokoknya kamu harus datang gitu. Pak Agus, saya di Shanghai. Tapi saudara-saudara, yang poin saya, kalau saudara itu disambut, di welcome, saudara itu merasa, saya bilang next time Pak Agus. Dia tanya lagi, Pak, saya sampai tanggal 12 ini, Pak Agus bisa nanti share di mana itu. Saya tadi browsing sebentar, susah juga ya cari SAF Shanghai itu di mana itu, nggak ada. Oke, nanti saya tanya jemaat lah. Tetapi saudara, perasaan di welcome, perasaan disambut itu, sekalipun jaraknya jauh, tetapi saudara itu perasaan yang membuat saudara want to stay, untuk tetap tinggal. Bagaimana dengan kita? Mari kita menyambut Roh Kudus, sebab Yesus sudah naik ke surga dan Dia meminta Roh Kudus diutus menjadi penolong dan roh kebenaran yang diam dan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Buka hati, hampiri Dia. Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu saya dibawa ke ruang operasi, sebelum ruang isolasi di IGD ya. Saya datang ke rumah sakit, gak bisa tutup bajunya, saya lari lalu kemudian langsung di counter, Pak ada Pak, saya kena air panas Pak, tolong dibantu. Langsung saudara-saudara, saya dibawa ke ruang isolasi lalu kemudian dikasih semacam cairan infus begitu, dan waktu ditaruh cairan infus itu, sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara-saudara. Saya rasa, Ibu Lili langsung pegang tangan saya lalu, ayo kita berdoa Kak. Lalu dia ajak berdoa. Tapi setelah berdoa saya masih merasa sakit. Dan singkat cerita, saya berdoa sendiri. Saya berdoa dan saya berbahasa roh, saudara-saudara. Saya berbahasa roh. Kenapa? Karena Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus salah satu pekerjaannya adalah menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ada kalanya saudara gak bisa ngomong sakitnya seperti apa. Itu keluhan yang tak terucapkan. Dan pengalaman pertama di IGD, seumur-umur saya belum pernah di IGD, seumur-umur saya belum pernah diinfus, dicucuk dengan jarum infus itu. Di obok-obok itu saya belum pernah ya saudara-saudara. Saya rasa seperti dalam kondisi lemah, tidak berdaya. Saya berbahasa roh. Waktu saya berbahasa roh, saudara, ini yang saya rasakan. Itu rasa sakit tiba-tiba itu terlokalisir di bagian tubuh yang tersiram air panas ya. Awalnya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu saya sakit sampai tangan saya tegang. Tapi setelah saya berdoa, saya meminta Roh Kudus menguatkan saya. Lalu saudara, yang terjadi itu terlokalisir di bagian dada dan perut, dan tiba-tiba setelah itu seperti kayak disergap, set gitu. Dan saya ada rasa tenang,
Dan tidak berapa lama saya tertidur sampai jam 12. Saya masuk ke IGD itu sekitar jam 9, ditangani jam setengah 10, dan jam 10 lalu saya tidur. Saudara-saudara, saya merasa dan mengalami bahwa Roh Kudus itu nyata. Dia ada. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kata penolong itu bukan dalam pengertian hanya hal-hal gerejawi, hal-hal rohani. Saya punya pengalaman di kerusuhan, lari dengan Ibu Lili ke hutan. Ketika Ibu Lili mengandung hamil, umur 2 bulan kandungan. Saya tidak tahu mau berbuat apa. Saya merasa bertanggung jawab sebagai suami, sebagai laki-laki melindungi dia. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Di malam itu saya menghampiri Tuhan, Roh Kudus menguatkan. Ada pengalaman-pengalaman di titik terendah saya. Dan sahabat saya, Roh Kudus, itu menguatkan, menolong untuk terus berjalan. Maukah saudara-saudara punya pengalaman itu disediakan oleh Yesus kepada saudara dan saya, murid-muridnya, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebentar akan ada perjamuan kudus. Dan saudara dan saya bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi lebih dari keselamatan, Yesus juga menyediakan misi untuk kita lakukan. Dan Yesus tahu dengan kekuatan kita tidak mungkin kita lakukan. Yesus menyediakan Roh Kudus. Bukan hanya untuk misi pekerjaan gereja rohani,
misi untuk kita menjadi terang dan garam di pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun kita berada. Ada masalah-masalah yang kita sendiri kadang-kadang merasa tidak tahu atau merasa bagaimana melakukan dan menjalani. Ada perkara-perkara yang kita rasa tidak bisa berubah. Itu seperti kita bayangkan akan menjadi takdir atau akan menjadi akhir dari hidup kita, baik kondisi keluarga, kondisi lingkungan ataupun anak atau apapun juga. Tetapi jangan lupa ada Roh Kudus, Roh penolong yang Yesus sediakan. Kalau Yesus ngomong, karena dia tahu kita perlu. Dan Roh Kudus adalah roh yang dipercaya oleh Bapa untuk melakukan karya Yesus setelah Yesus naik ke surga. Haleluya. Saat ini saudara-saudaraku yang terkasih, mari buka hatimu, undang Roh Kudus. Jangan jalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan pikul beban dengan hikmat pikiranmu sendiri. Satu kali kau akan mungkin sudah stres, lelah, frustasi, dan rasanya ingin menyerah, dan jangan sampai kepada titik fase masa bodoh. Saudara harus kembali. Izinkan Roh Kudus, sambut dia, sehingga ketegangan itu justru menjadi kemenangan. Kesempatan untuk Roh Kudus menolong saudara dan saya. Buka hati. Saya mengundang saudara yang saudara yang sedang ada di dalam situasi ketegangan yang saudara alami, antara sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi ada sisi yang lain. Mulai dari Senin sampai Sabtu saudara bergumul, ketika Minggu saudara dibangkitkan, tetapi ketika hari Senin sampai Sabtu engkau menghadapi tantangan itu berulang-ulang. Engkau perlu Roh Kudus yang menyertai engkau setiap waktu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ku buka hati, kita angkat tangan bersama-sama, nyatakan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin, penuhi kami dengan kuasa alamat-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, amin, amin, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara mendekat kepada Tuhan di dalam persekutuan perjamuan kudus. Pada waktu Yesus di malam terakhir sebelum dia ditangkap dan diserahkan, Yesus
memanggil murid-muridnya untuk melakukan perjamuan yang terakhir. Dan di sanalah Yesus mengajak kita untuk mengingat tubuh dan darahnya. Di hadapan kita ada roti yang melambangkan tubuh Yesus, dan ada darah, ada anggur yang melambangkan darah perjanjian. Di dalam 1 Korintus pasal 11 juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam perjamuan Tuhan ada pemulihan. Di dalam perjamuan Tuhan ada kuasa. Karena saudara diingatkan keselamatan, darah Yesus yang menebus saudara-saudara, dan saudara juga diingatkan bahwa satu kali Yesus akan datang kali yang kedua. Di dalam masa menanti ini, Yesus menyediakan kuasa Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita. Kita memeriksa hati kita apabila ada perkara-perkara yang kurang berkenan. Biarlah kita minta pengampunan Tuhan. Apabila ada perselisihan, ada ketidakenakan satu dengan yang lain, saudara segera bereskan. Karena itu berarti kita sedang menyangkali bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah kasih dibangkitkan untuk engkau saudara dan saya, dimampukan untuk melepaskan pengampunan, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami ada unsur-unsur perjamuan. Tuhan, Kau menilik hati kami masing-masing. Kami perlu Roh Kudus untuk menjadi sahabat kami. Kami membuka diri dan Roh Kudus selidiki hati kami. Apabila ada perkara-perkara yang mendukakan Engkau, Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu berbisiklah untuk kami diberikan kesiapan untuk berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Bawa aku ke dalam jalan-Mu kembali. Bawa aku, tuntun aku Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami minta Engkau menguduskan kami sebelum kami dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan tolong Stefan dan Oli bisa membantu membagikan unsur perjamuan Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara persiapkan perjamuan kudus. Maka Yesus mengambil roti dan sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah pengorbananku
Mari kita makan bersama-sama. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan sambil berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Engkau tidak perlu lagi mempersembahkan burung merpati, kambing atau domba dan lembu untuk dicurahkan darahnya sebagai ganti nyawamu. Karena aku telah menggantikannya dengan darahku." Bersyukur untuk itu. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 mengatakan, oleh bilur-bilurnya engkau dan saya disembuhkan. Kalau ada di antara kita yang datang dengan beban, dengan sakit penyakit, dengan kerinduan, datang kepada Tuhan. Karena saudara dan saya sudah menjadi anak-anak perjanjian. Maka Yesus berkata, setiap kali kamu meminumnya, ingatlah darah perjanjian yang baru, yang menguatkan, memulihkan, menyembuhkan dan membawa kita untuk tetap selalu dilayakkan. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu disediakan bagi setiap kami. Kami minta supaya jemaat-Mu dan kami semua selalu ada di dalam hadirat-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilahkan untuk Hendrik menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus atas khotbahnya. Sangat memberkati sekali. Yaitu saya sedikit mendapatkan kayak kita hubungan sama sesama manusia gitu ya, menjadi sahabat. Ada ungkapan aku lupa siapa yang ngomong gitu, being a friend is different with being friendly. Jadi kadang-kadang kita sama sesama manusia kan, kita bisa menganggap beberapa rekan kita itu teman, tapi sebenarnya kita cuma friendly aja. Begitu juga sama Tuhan, kita juga seolah-olah kalau berdoa atau ke gereja itu sedang lempar senyum ke Tuhan, tapi apakah benar-benar dia itu sahabat kita? Nah itu lemparan senyum kita itu kan sedekat dari lemparan senyum juga bisa. Ya itu saja sih. Ya, terima kasih atas sermonnya hari ini, sangat memberkati dan senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman ya. Terima kasih juga untuk para pelayan yang tetap setia ya dan datang on time tadi jam 9.15 untuk latihan. Kita bersyukur atas pelayan-pelayan setia di SAF. Lalu sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sekali lagi kita akan kembali berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu ini Tuhan, kesempatan ini sekali lagi kami diberi kesempatan untuk kebaktian secara komunal hari ini. Dan Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan Tuhan untuk melatih diri kami, menguji diri kami, hati kami juga Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menyertai hati setiap kami yang memberikan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sucikan Tuhan, agar persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Ya, persembahan seperti biasa teman-teman, bisa langsung secara transfer maupun fisik di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya berikan ayat renungannya di Yesaya 59 ayat 2. Ini saya bacakan terjemahan sehari-harinya ya. Yesaya 59 ayat 2. Karena kejahatanmu lah maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Jadi ada baiknya ketika kita berdoa, memberikan persembahan, memuji Dia, kita bersihkan dulu hati kita agar kita pastikan Tuhan juga berhadapan-hadapan juga dengan kita ya, tidak berpaling. Ya. Lalu pengumuman selanjutnya hari Selasa ini untuk para pilar ya, saya termasuk beberapa teman pilar 5 orang lainnya atau total 5 orang itu Selasa harus
meeting ya, online ya, jangan absen. Itu untuk kita aja yang para pilar. Lalu hari Kamis juga ada KTB. Ya, minggu lalu kita coba lagi ya ke Sidoarjo, ke rumahnya Henny dan Terry. Ya, kita bersyukur KTB kita ini terus mengupayakan untuk tetap ada semangat baru di dalamnya ya. Tidak hanya setiap minggu hadir begitu saja ya. Kita usahakan lokasi baru gitu. Nah, semoga KTB Sidoarjo ini bisa segera settle ya. Ya nggak segera sih, pokoknya dengan baik settle gitu. Ya, lalu ada KTB Timur juga dan tapi minggu lalu kita masih itu ya berduka atas meninggalnya keluarganya Prisil ya. Jadi minggu lalu KTB Timur masih berduka, tapi minggu ini seharusnya sudah diadakan lagi KTB di Timur. Lalu di Barat juga seperti biasa ya, ada 2 kalau KTB Barat 1 itu kita ganti-ganti tuh. Kadang-kadang makanya ke Sidoarjo demi membuka KTB Sidoarjo nih. KTB Barat 2 biasanya di Blok C43 kalau Barat 2. Lalu ada pengumuman ini KTB mahasiswa ada resep community lagi Pak ya? Atau KTB seperti biasa Pak ya? Oh KTB biasa ya? Oh oke. Ini berarti salah. Ya KTB-nya hari Sabtu ya Pak ya? Kalau KTB mahasiswa itu hari Sabtu ya teman-teman ya kita. Oh Jumat ya? Jumat 6:30 hari ini Pak. Oke ya kita juga merindukan juga ya. Untuk KTB mahasiswa ini makin berkembang juga ya. Nah, bagaimanapun kita ini kan punya fase tersendiri ya, sehingga kita tuh nggak tahu fase atas kita maupun bawah kita. Nah yang bawah terutama, yang atas kita lama-lama kan menuju ke atas itu tuh. Nah yang bawah kita harus tahu supaya kita tuh juga bisa menjawab pergumulan jemaat. Jadi kita berusaha untuk KTB mahasiswa ini juga berkembang. Lalu ada pengumuman untuk yang ulang tahun bulan Mei ini ya, ada tanggal 1 tuh Philly, 5 tuh Kesselin. Lalu yang tanggal 16 Prisil ya, teman kita yang dari timur yang minggu lalu masih berduka ya. Lalu tanggal 18 ini Benji, teman Sunday School kita ya. Lalu tanggal 26 anak saya sih, 26 itu ada Ardi, 27 ada Ko Alfred. Ya kita ucapkan happy birthday untuk mereka ya secara pribadi, nanti bisa masing-masing. Saya kembalikan ke Pak Agus untuk. Ya, terima kasih buat pengumumannya. Pagi hari ini juga saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Senang sekali Pak Ibrahim bersama dengan keluarga. Shalom, selamat pagi, dan juga saudara-saudara sekalian yang tetap setia, Tuhan berkati. Saya melihat di belakang hari ini ada yang tergerak memberikan makanan lagi ya saudara-saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat makanan untuk kita bisa berfellowship bersama. Tuhan memberkati klik sekeluarga ya, Teja, Kevin, Suteja yang sudah menyediakan makanan. Jadi tolong jangan pulang untuk saudara-saudara bisa berfellowship bersama-sama dan sambil bersantap siang bersama-sama, begitu ya. Tuhan berkati kita, mari kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Bagaimana tahun 2024 dolar naik ini, bagaimana saudara-saudara? Iya. Oh saya nggak rasa apa-apa. Iya soalnya kamu nggak ngitung, yang ngitung ini kemut-kemut ya saudara. Apapun itu saudara-saudara. Gereja Tuhan telah terbukti bahwa di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam banyak hal, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya andalkan Dia dan biarlah Dia menjadi sahabat bagi saudara dan saya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya meminta kesediaan untuk leading, bisa berdoa ya, berdoa untuk sepanjang bulan Mei ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia. Andai kata Tuhan datang tanggal 12 minggu depan, kita semua didapati setia. Amin ya saudara. Ya, yes. Oke. Coba lihat kiri kanan ya. Pastikan ya 12 ada loh. 12 hari apa itu ya? 12. Oh, minggu toh. Oh ya pas ya.
Ya, kalau pendeta sudah ingat 12, 19, dan 26 itu hari Minggu bulan ini. Mari kita tetap bersama-sama semangat di dalam Tuhan. Saya kemarin datang di dalam di Adijasa dan lain sebagainya. Saya berkenalan dengan seseorang yang dulu pernah mengantar kami waktu cari ruko, ya, cari ruko untuk sewa SAF ini. Ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol. Setelah semua pulang, saya ajak ngobrol dia. Kami doakan, saya doakan dia. Tuhan tolong untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, mari kita akan akhiri. Saya minta tolong leading bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini Bapa, Engkau ingatkan lagi ya Tuhan untuk benar-benar mentaati firman-Mu ya Bapa, agar kami layak Tuhan menjadi sahabat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kiranya mungkin ada yang mengalami struggling saat ini ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup ya Bapa. Hanya Engkau yang bisa menjadi sandaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami tolong lingkupi dan lindungi kami semua ya Bapa. Kiranya juga kami tolong sertai kami dalam menghadapi setiap struggling ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala aspek dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang menguasai segala akal dan pikiran. Situasi kondisi bisa berubah dan tidak seperti yang engkau harapkan, tetapi Roh Kudus disediakan sebagai roh penghibur, roh penolong yang menyertai engkau. Dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah pekerjaan yang kau kerjakan di dalam ketekunan dan tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Diberkatilah masa depanmu, karena di dalam Tuhan orang-orang benar akan didapati menjadi orang-orang yang menguasai bumi, orang-orang yang menjadi pengaruh, orang-orang yang menjadi berkat. Tetap melekat dan andalkan Tuhan, dan engkau tidak akan kecewa karena di dalam waktu Tuhan Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan terimalah seluruh damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, mendapati kita semua setia. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku, jadikan aku indah yang kau pandang. Setiap kami menjadi murid-murid-Mu yang mengalami keindahan Tuhan. Amin. Haleluya. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Yesus berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.